berperan sebagai pemimpin pembelajaran eksplorasi konsep modul 3.1A4. Pada kesempatan ini telah hadir bersama saya rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ririn Gumelasari, guru SDN 04 Airpura. Halo Bu Ririn, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Ririn kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ini. Alhamdulillah ya. Oke, Bu Ririn, pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai Bu Ririn terkait pengambilan keputusan yang akan Ibu lakukan. Dari diskusi kita tadi, kita sepakat bahwa studi kasus akan kita ambil studi kasus pada kasus ketiga ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Pada kasus ketiga ini dikatakan bahwa Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapor semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid pada pelajaran yang diampunya kepada kepala sekolah, Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Nah, hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini, dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian menyampaikan bahwa secara umum nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai rapor atau jalur KPR. Nah, ia tegaskan dan menyatakan kalau nilai rapor tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak akan pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapor. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapor mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Nah, Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid 10 poin. Maka nilai itu akan menjadi 80 dan seterusnya. Nah, demi membantu masa depan mereka, dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid di sekolah ini yang diterima di PTN jalur nilai rapor. Nah, Ibu telah mengajar di sekolah ini selama 5 tahun. Dan selama ini Ibu Ririn merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Ibu. Nah, selama ada bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Ibu merasa kredibilitas Ibu diragukan dan integritas Ibu dipertanyakan. Nah, bila Bu Ririn dalam posisi ini, nah kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus tersebut? Baik Bu Yeni Fitri, berdasarkan kasus yang telah Ibu Yeni Fitri paparkan tadi, masalah Ibu Rosdiana yang menyarankan kepada gurunya untuk menambahkan nilai 10 poin terhadap nilai yang ada pada siswa agar siswa tersebut bisa diterima oleh perguruan tinggi negeri. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang saya sebagai seorang guru, apabila saya di posisi seorang guru, kemudian Ibu Rosdiana tersebut adalah kepala sekolahnya, saya sebagai seorang guru mungkin keberatan dengan keputusan yang diberikan oleh kepala sekolah tersebut. Kenapa saya keberatan? Itu sama saja kita telah membohongi, telah berbohong ya Bu ya. Nilai anak 70 kemudian kita buat menjadi 80, itu kan sama saja kita berbohong. Memang dampaknya untuk kita lakukan saat itu memang dampaknya bagus untuk sekolah, banyak anak diterima di perguruan tinggi tersebut. Cuman kita harus pikirkan pula dampak jangka panjangnya. Apa dampak jangka panjangnya terhadap anak dan sekolah? Yang pertama, terhadap anak. Yang namanya siswa atau murid-murid, pasti dia akan bercerita kepada teman-temannya atau kepada adiknya. Untuk apa kita belajar rajin-rajin betul? Nanti nilai kita pasti akan lebih bagus juga oleh ibu guru. Pasti
pasti kita juga akan lulus, pasti kita akan juga akan mudah diterima oleh perguruan tinggi negeri. Pasti di mereka ada bercerita seperti itu. Karena mereka telah bercerita dari mulut ke mulut dari temannya. Nah, itu bisa akan menjadi mindset oleh anak tersebut, tertanam di dalam hatinya untuk apa belajar secara giat, karena dia akan mendapatkan nilai yang bagus juga. Nah, dengan adanya tanggapan seperti itu yang diberikan oleh siswa akhirnya malas belajar, otomatis pasti berdampak buruk terhadap sekolah. Akhirnya sekolah tersebut yang awalnya diminati banyak oleh orang karena banyak siswanya yang diterima oleh perguruan tinggi, akhirnya berkurang karena penilaian negatif dari orang tua murid atau masyarakat karena keputusan yang diberikan seperti itu. Baik, berarti kesimpulannya tadi tindakan yang akan dilakukan adalah menolak keputusan dari Bu Rosdiana dengan pertimbangan bahwa itu akan berdampak jangka pendek dan jangka panjang. Iya, betul. Oke, nah lalu bagaimana cara Ibu Ririn menyampaikan pendapat ini kepada Ibu Rosdiana? Karena kan kita tahu bahwa beliau adalah seorang kepala sekolah. Nah, seperti apa kiat Bu Ririn untuk menyampaikan pendapat Ibu Ririn tadi kepada Ibu Rosdiana? Iya. Nah, yang namanya kita berada dalam satu lingkup ruang kerja dalam satu sekolah, antara kita dan kepala sekolah itu kan rekan kerja. Beliau atasan kita sebagai gurunya. Nah, kita dalam suatu organisasi kan sama saja kita sebuah organisasi dalam sekolah itu. Pasti dalam mengambil suatu keputusan itu pasti ada bermusyawarah. Jadi dalam bermusyawarah ketika kepala sekolah menyampaikan pendapatnya ketika bermusyawarah, nah di saat itu kita juga bisa menyampaikan pendapat kita atau aspirasi kita terhadap kepala sekolah. Kalau menurut kita apa yang dibuat keputusan oleh kepala sekolah itu menurut kita kurang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, dengan alasan tentu seperti alasan yang saya jelaskan seperti tadi, bisa berdampak buruk pada jangka panjangnya di sekolah nanti. Tentu dalam menyampaikan, kita menyampaikannya tentu dari hati-hati ya, agar bagaimana caranya supaya kepala sekolah ini tidak tersinggung dengan pendapat yang kita berikan, dan kemudian bagaimana caranya kita menyampaikan kepada sekolah supaya pendapat kita ini diterima dan dipikirkan dampaknya oleh kepala sekolah, sehingga kepala sekolah bisa berpikir ulang